Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadia Arifah dan Siba Mawada Siddiqoh akan mempresentasikan materi tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang awal mula munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Awal mula munculnya dinasti ini dikarenakan adanya pembunuhan besar-besaran terhadap dinasti Umayyah yang mengakibatkan runtuhnya dinasti tersebut. Dengan dilantiknya Abu al-Abbas as-Saffah menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi di Masjid Kufa ini merupakan awal mula kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Kita akan membahas tentang perkembangan dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah Islam tercatat dinasti Abbasiyah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat serta ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berkembang pesat. Para sejarawan mengklasifikasikan perkembangan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu periode pertama adalah masa pengaruh Persia. Periode ini berlangsung pada masa pemerintahan Abu Abbas sampai Al-Wathiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Dengan penaklukan besar-besaran yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam menjadi satu imperium besar karena dapat menguasai Persia, Afghanistan, sebagian India, Turkistan, Balochistan, sebagian Romawi Timur, Spanyol, dan lain-lain. Dalam dinasti Abbasiyah, kegiatan intelektual dan tradisi ilmiah memang lebih menonjol dibandingkan di bidang yang lain. Kegiatan intelektual pada masa ini juga berkembang pesat atau mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sebagai putranya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Nadia Arifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Nadia Arifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada slide selanjutnya. Langsung saja. Pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, aktivitas penerjemahan banyak difokuskan pada karya-karya filsafat Yunani dan sains lainnya. Dan pada masa Mutawakkil, matematikawan Sabit bin Qumah 836 sampai 901 Masehi dan muridnya menerjemahkan karya-karya Yunani, terutama di bidang geometri dan astronomi, termasuk juga karya Apollonius dan Archimedes. Kegiatan penerjemahan dilakukan di Bait Al-Hikmah. Kedua, periode kedua, masa pengaruh Turki. Periode ini berlangsung pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran yang dikarenakan perebutan kekuasaan yang mengakibatkan ketidakstabilan politik. Ketiga, periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ini berlangsung pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah semakin mengalami kemunduran karena adanya perebutan kekuasaan oleh dinasti Buwayhi yang saat itu menjadi mayoritas penduduk dinasti Abbasiyah. Namun pada masa ini dinasti Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan lahir ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawih. Keempat, periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode ini berlangsung pada tahun 1055 sampai dengan 1199 Masehi. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buwayhi ke tangan Bani Seljuk, posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah sedikit membaik dan terus menjaganya untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan
manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Namun dinasti Bani Sejuk ini tidak berlangsung lama dikarenakan konflik internal yang memaksa mereka digantikan oleh dinasti lainnya. Kelima, periode kelima, terbebasnya dari dinasti-dinasti dan kemunduran. Periode ini berlangsung pada tahun 1199 sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah terbebas oleh dinasti lainnya dan terus mengalami kemunduran. Perluasan wilayah terhenti dan politik semakin kacau. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Itu dari kita. Jika ada kelebihan pasti dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.